Ini sepertinya sih kalau dari lihat barang bukti ini seperti kasus pembunuhan atau penipuan atau apalah kejahatan kriminal ya Bang ya. Oke, ini seperti ini. Ini sekarang kasus apa nih? Kurang tahu juga. Nah, tapi nanti kita tunggu kabar selanjutnya dari Pak Kapolsek Kompol Endi Mahandika. Ini juga barang bukti ya Bang ya. Dan ini kasus apa Bang kalau boleh tahu Bang? Selamat pagi sahabat News dimanapun Anda berada. Saat ini kami berada di Polsek Tangerang Selatan, tepatnya Polsek Ciputat dari Polres Tangerang Selatan. Dan pagi ini direncanakan akan diadakan konferensi pers berkaitan dengan kasus pembunuhan, dan kami belum mengetahui seperti apa kasus itu akan terjadi, dan nanti kita akan tunggu saja dan menantikan waktunya, dan kita akan ambil tes. Tapi kamu bakarnya pakai itu ya? Rigetnya tuh. Kalau kamu kamu boleh deh. Ya, izin. Oke. Karena dibeliin yang baru. Bang Erwin bisa aja. Ember dong, makanya tangkap. Ember apa kanit? Angkat, ya. Angkat embernya dulu. Ini kanit. Nah, ya. Ini iklan ya ini? Ya, iklan itu. Siap. Ini handphonenya nih. Saya mau ulangan. Ya. Ya, aman. Stop. Ini masalah pembunuhan boleh Bang? Bagaimana Bang? Ditayangkan nggak? Ya. Mana tempatnya mana nih? Iya, beda mana ini? Jajan kan? Malas kalau ini bisa. Bener balik tuh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan media atas kedatangannya pada hari ini Jumat 3 Agustus 2020. Kami Polsek Ciputat sengaja mengundang terkait rilis kasus pembakaran yang terjadi di Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur. Ada yang mau ditanyakan? Kronologisnya bagaimana Bang? Kronologis saja langsung ya? Ya. Oke. Jadi pada intinya kronologi yang bersangkutan inisial ST kita amankan tadi malam di daerah Cineremas, ya, di daerah Cineremas terungkap karena adanya yang bersangkutan sering komunikasi dengan wanita idamannya. Jadi wanita idamannya ini komunikasi dan sempat hidup bersama, yang mana wanita idamannya ini inisial SM itu masih bersuamikan KM, sedang proses menurut pengakuan di SM. Jadi ST ini dengan SM ini baru berjumpa 19 tahun tidak bertemu, ketemu itu di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 bulan Mei mereka hidup bersama sampai bulan Juni 2018. Kemudian SM meninggalkan ST pelaku, kemudian kembali ketemu lagi di 2018 November sampai
Januari 2019 itu hidup bersama. Kemudian Januari SM meninggalkan ST lagi. SM meninggalkan ST lagi, kembali lagi ketemu di Januari 2020. Jadi 1 tahun dari Januari 19 sampai Januari 20 tidak ketemu, 1 tahun lamanya ketemu lagi di Januari 20 sampai hidup bersama hingga Juni 2020 kemarin. Jadi hidup bersama hingga Juni 2020 kemarin. Nah, ST sudah sering melakukan komunikasi kepada SM dalam kehidupan sehari-hari maupun komunikasinya, bahwasanya ST ingin menjalin hubungan serius dengan SM, dan SM pun menyatakan sedang proses pisah dengan suaminya HM yang menjadi korban kebakaran. Nah, pada akhirnya ST melakukan pengancaman saya serius untuk hubungan dengan sampean atau dengan SM. ST ingin berhubungan serius dengan SM, tapi tidak digubris. Pada akhirnya ST dongkol ya, bahasanya itu dongkol, melakukan peringatan. Jadi melakukan peringatan dengan hanya ingin, menurut pengakuan ST, bahwa dia tidak main-main. Dilakukanlah pembakaran di rumah tersebut, yang mana seperti kita ketahui itu ada korban di dalamnya, yaitu Bapak HM, kemudian Ibu NS, dan anaknya KS. Ya, yang jadi korban Pak HM ini luka bakar wajah dan bagian tangan, Ibu NS itu wajah dan bagian tangan, serta anak KS ini yang luka bakar 80%. Yang tadinya mereka dievakuasi menuju rumah sakit Hermina, kemudian sang anak KS ini dirujuk ke rumah sakit Gatot Subroto. Nah, pada saatnya kita lakukan penyelidikan, kemudian kita ungkap, dan tadi malam kita berhasil tangkap. Yang bersangkutan kita kenakan pasal 187 KUHP, maksimal hukuman 15 tahun penjara. Oke, Berarti motifnya itu asmara dari itu. kronologi tadi udah jelas motifnya. Berarti bukan jelas tanah ya, Dan ya? Kenapa? Berarti bukan minyak tanah ya? Apanya? Ini apa? Bensin. Pakai bensin. Ya. Jadi hubungan asmara yang terlarang ya, Bang? Jadi menurut pengakuan ST, terlarang atau tidaknya dia sudah suka dengan SM. Dan pengakuan SM dia sedang proses pisah dengan HM. Pengakuan SM menurut cerita ST tadi, bahwasanya SM sudah mendaftarkan di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Bisa ceritain Kronologi pembakaran gimana? Bukti. Kronologi pembakaran, Pak Kanit langsung aja ke saya. Baik, terima kasih teman-teman. Jadi untuk pembakaran dilakukan sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi, ST ini langsung ke lokasi kediaman saudara HM. Dia langsung menaruh bensin di depan pintu rumah HM. Kemudian dia rangkai dengan pentol korek api. Dipegang Korek api ini ditaruh di obat nyamuk bundar itu, yang kemudian dia menjalar, akhirnya membakar korek ini. Korek ini menyambar ke bensin. Otomatis dia ke jerigen yang ada bensinnya, dan di situ jerigennya terbakar, meledak sehingga kena ke pintu, kemudian ke bagian yang lain, seperti itu. Semuanya udah direncanakan bahkan wanit ya? Kalau seperti itu ya sudah jelas. Pasal berapa kan? 187 Profesi ayat 2 itu. Profesi dari tersangka sendiri sih apa tuh? Dia serabutan. Jadi untuk profesi yang bersangkutan ini pengakuannya sebagai tukang servis AC. Namun seiring berjalannya waktu, kalau tukang servis AC menurut yang bersangkutan itu tidak setiap waktu. Jadi dia serabutan meminjam aplikasi ojek online punya temannya.
Jadi pinjam aplikasi ojek online temennya, kemudian pakai akun temannya, kemudian temannya itu hanya dikasih uang rokok aja. Menurut pengakuan yang bersangkutan demikian. Nanti bisa dikategorikan dengan dugaan pembunuhan nggak? Kenapa? Bisa dikategorikan dengan dugaan pembunuhan. Pasal 187 aja. Nanti tinggal dibuka aja. Perkembangan korban dan Korban Masih dirawat. yang 80% itu kondisinya gimana? Yang Ya, masih dalam perawatan. Apakah tersangka masih punya anak? Yang bersangkutan pernah menikah, tapi sudah tidak oh duda. sudah bercerai tadi menurut pengakuan tahun 2007. Oh yang bersangkutan warga yang tersangka. Tersangka ini dia aslinya Gunung Kidul, kemudian di sini tinggal atau ngontrak di daerah Cilangkap. Jadi selama dia hubungan dengan SM pun itu tinggalnya dia di Cilangkap, jadi ngontrak di daerah Cilangkap. Infonya korban pelaku ini udah sering juga neror korban dan Kalau untuk Misalnya dengan WA yang atau- pasti pada saat awal-awal dia sering main ke rumah HM. awalnya sering Iya. ke rumah HM. Ya, sering main. Awal dari kemarahan dan terjadinya pembunuhan ini atau rencana? Karena SM-nya ingkar, Pak. Oh, Jadi mau diajak, kemudian meninggalkan, datang lagi, tinggalkan, sampai yang tadi Januari 2020 dia ingin menyatakan untuk serius hubungan dengan SM, tapi ternyata di Juni dia meninggalkan ST lagi, SM ini. SM sang wanita meninggalkan ST, disitulah timbul dongkol tadi itu, kok kayak dimain-mainin ya. Berarti si ST ini ngeduganya HM masih berhubungan sama SM ya berarti ya? Oh ya pasti, karena emang belum ada belum ada putusan. Belum putus. Itu baru gitu. pengakuan SM dia sedang mengurus di Pengadilan Agama Tiga-Rangsa. Walaupun SM nggak di rumah HM saat itu. Iya, tidak ada. Pada saat kejadian SM ini di mana Pak? Nanti lu telepon deh SM-nya ya. SMP di dalam rumah. Yang penting ini lah. Lu SM segala. SM di rumah dulu ya? pokoknya itu dibawa ke Bandung. Kenapa? Kemarahan tersangka itu memuncak Apa? ketika Oh, kurang ngecep suara lu. infonya kemarahan tersangka itu memuncak ketika si Ya, pada SM intinya dia sudah melakukan peringatan kepada SM kalau saya tidak digubris, kemudian saya sudah yang bersangkutan sudah melakukan penekanan dalam artian bukan ancaman ya, ingin menyatakan keseriusannya tapi diabaikan begitu saja, itu emosinya memuncak. Berarti itu dia ngebakar ngincernya SM-nya atau HM? Jadi dia ngincernya untuk memberikan peringatan bahwa dia ingin serius berhubungan dengan SM. Berarti Tapi ke HM. karena tidak digubris, dia ingin ngasih peringatan membakar teras rumahnya saja. Tapi yang bersangkutan menyesal setelah mengakui ada korban. Dan ini targetnya pelaku mau meneror atau membunuh? Ya, hanya menteror. Benar. Tapi kalau 187 udah kena semuanya. Karena mengakibatkan korban. Siapa? Nanti kita tanya ya. Nanti. Atau Mbak yang tanya, kasih info ke saya nggak apa-apa. Yang penting kita ungkap dulu. Oke? Aman. Kalau cuma nanti kita ngawasin anak atau korbannya, yang angkap siapa? Ya, oke? oke bang. Ada lagi? Cukup? Ngasih peringatan nggak digubris kayak itu ya. Peringatannya cuma saya buktiin saya nggak main-main gitu aja. Itu kesel apa? Iya. kata korban apa semoga guna gitu Apa? sama ceweknya. Guna-guna? Iya. Oh enggak Pak, sama sekali enggak. Karena memang saya suka sama dia, memang bener-bener suka, beneran suka, memang dari SMP gitu. Nah, yang masih suka sama yang SMP ya, hati-hati ya Anda. Berarti cinta mati ya Pak? SMP di mana? Pak? Ya, SMP di mana? di Jawa Pak. Di Jawa. Jawa Tengah. Jawa Tengah Bang, ya, Jogja. kok abang terbesit mau membunuh atau berencana membunuh si korban bang? Kalau berencana membunuh nggak ada, cuma rencana memang membakar ada, tapi rencana melukai orang lain nggak ada. Setelah saya tahu ternyata ada korban yang luka, saya benar-benar menyesal karena saya nggak ada niat buat melukain yang lain, cuma niat memberi peringatan aja. Bensinnya berapa liter bang? 2 jerigen kemungkinan ya 8 liter.
perencanaan ini sudah berapa lama Anda? Sebenarnya ya kalau cuman peringatannya sih lama, cuman niatnya ini udah terakhir ini karena memang udah nggak digubris, WA nggak digubris, terus telepon juga nggak diangkat, apa nggak di ini, ya semakin emosi lah gitu. Abang sering WA si HM? Iya, si SM. SM. Oh, SN. cewek itu? SM ke ceweknya, HM itu suami SM. Katanya itu Jadi komunikasi dengan HM nggak pernah? Ancem-ancem ke HM nggak pernah? Pernah nggak? Ya sesekali aja, maksudnya kan karena waktu itu pernah nyampein juga gitu kan. Itu aja. lewat WA gitu. Iya. Tahu nomor HM dari SM? Iya emang iya dari dulu emang dari SM. Terus. Udah, Katanya cukup. ke Baik, Pak. cewek lewat ke Bandung. Kan sama ini mending begitu kan. Kenapa? Kayak abangnya ke Bandung sama HM itu Kalau ke Bandung kemarin memang sendiri pergi ya. Kerja SM-nya. Kerja mungkin aja. Jadi SM sama HM pun sebenarnya udah renggang. Kadang cuman ya Dia masuk kesempatan. Jangan serius-serius. Stres nanti dia. Baik. Oke. siap, perintah. Udah, cukup. Ya.